Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Said, teknik elektronik yang suka berbagi pengalaman dan solusi masalah elektronik ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kami mau menunjukkan cara menyervis salon aktif seperti ini teman-teman ya. Salon aktif merek Polytron teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini baru saja datang teman-teman, dan tadi sempat sudah saya cek teman-teman. Nah ini ya, ceritanya seperti ini teman-teman ya. Saya kasih ceritanya lebih dulu teman-teman. Nah ini ceritanya teman-teman, tadi ada seseorang bawa salon yang ini saya minta serviskan salon. Nah seperti itu teman-teman. Terus saya jawab oke siap, langsung saya siap menangani. Nah seperti itu. Terus keluhannya gimana? Nah kata pemiliknya itu keluhannya mati, tidak ada suaranya seperti itu teman-teman, hanya suara ngurung seperti itu ya. Oke, kalau seperti itu saya sudah dapat analisa kemungkinan TR finalnya ya teman-teman yang rusak teman-teman. Oke, saya siap servis seperti itu teman-teman ya. Tapi pemiliknya menjawab bahwa salon ini sudah saya servis. Nah seperti itu teman-teman. Nah terus saya menjawab, loh kalau sudah diservis ngapain dibawa ke sini ya kan? Terus dia jawab katanya sudah diservis tapi tidak jadi teman-teman. Nah begitu teman-teman ya. Nah oke, kalau seperti itu seharusnya langsung saya cek, saya buka langsung ya sebelum saya tangani, karena biar tahu bagian dalam yang sudah diservis seperti apa, diservis oleh kamu sendiri atau siapa. Katanya diservis di sebuah tempat seperti itu saja ya teman-teman. Karena saya khawatir kalau tidak saya cek dengan teliti lebih dulu dan ditunjukkan, khawatir nanti saya yang dikira apabila ada hal-hal yang tidak diduga ya, khawatir menjadi fitnah kepada saya teman-teman ya. Kebetulan tadi saya buka di depan pemiliknya langsung, ternyata hanya seperti ini dalamnya teman-teman. Maka dari itu apabila teman-teman menyervis jadi tukang servis ya, apabila pernah dibawa diservis sendiri atau diservis siapa saja, apabila dibawa ke tempat teman-teman harus dibuka langsung, dicek, ditunjukkan bagian apa yang kurang dan apa masih utuh atau gimana ya teman-teman, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ini teman-teman, setelah saya buka teman-teman, alhasil di sini tidak ada mesinnya teman-teman ya, dan di dalamnya isinya seperti ini teman-teman. Nah di sini, nah seperti ini teman-teman, adanya malah ini trafo, terus kabel, terus malah ini teman-teman, kapur barus ya teman-teman. Nah isinya seperti ini teman-teman setelah saya buka. Jadi secara otomatis gimana ini saya menyervisnya teman-teman, karena tidak ada mesinnya. Terus saya suruh kalau seperti ini sebaiknya mesinnya dicari dulu apabila keselip di mana ya. Terus saya kata pemiliknya terus dicari, tidak ada teman-teman. Dan kelanjutannya pemiliknya itu menyuruh mengganti mesin saja teman-teman. Oke, kalau seperti itu. Kalau bisa, kalau ada solusi ya, kalau ada solusi lain tidak harus mesinnya asli gimana? Apa bisa seperti itu ya? Kalau mau beli asli juga mungkin bisa teman-teman ya, tapi di online harganya mahal teman-teman. Atau di service centernya langsung Polytron teman-teman ya. Tapi kata pemiliknya itu nggak usah lah, carikan yang penting bisa bunyi, cukup seperti itu teman-teman. Oke, kalau seperti itu akan saya upayakan. Dan ini juga sudah saya siapkan teman-teman, kebetulan saya punya untuk mesinnya teman-teman. Nah ini saya kasih mesin seperti ini teman-teman. Ini saya dapat mesin seperti ini, Sanken 400 watt power mono ya teman-teman. Jadi ini kebutuhannya 2 teman-teman ya, biar stereo teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman, saya siapkan mesin seperti ini. Sepertinya ini cukup oke untuk mengganti mesin yang aslinya teman-teman ya. Tapi nanti, nah ini kebetulan juga ada trafo teman-teman, tapi ini trafo sepertinya sudah putus ini jalur-jalurnya teman-teman ya. Nah ini ya, nah ini yang ke trafo ini teman-teman ya, ini sudah putus seperti ini teman-teman. Berarti nanti harus proses disambung dulu ya teman-teman ya. Dan ini untuk penggantian powernya teman-teman ya.
Ini kayaknya cukup oke teman-teman, menggunakan TR Final Sunken teman-teman. Ya, seperti ini. Ini untuk catatannya di sini 400 watt. Nah, kalau trafo ini kayaknya ukurannya berapa ini ya? Kalau tidak salah ya 5 ampere lah atau 3 ampere ya. Seperti itu teman-teman. Berarti ini harus dicarikan dioda sama elko dulu ya. Nanti tapi ini berapa volt outputnya ya? Ini belum dicek. Harus tahu outputnya trafo ini dulu teman-teman ya, atau ini trafo normal atau tidak juga ya, belum jelas teman-teman. Ini harus dicek dulu teman-teman. Ini semoga saja normal, jadi tidak terlalu banyak modal ya teman-teman ya. Ini outputnya di sini. Ini hanya satu pilihan outputnya teman-teman ya. Semoga saja output ini 24 volt ya. Jangan 18, kalau 18 terlalu kecil teman-teman ya. Kalau 18 suaranya pasti kurang oke teman-teman. Semoga saja 24. Kalau 32 kayaknya tidak mungkin ya. Paling 24. Semoga saja normal dan output 24. Ini nanti disuplai 24 volt ya. Dicarikan elko yang 35 volt, terus yang berapa UF ya, nanti dikasih yang 3300 UF saja ya, atau kalau ada yang 10.000 ya, 10.000 sama 10.000 berarti 2 elko 10 ribuan, 35 UF, ini 35 volt. Oke teman-teman ya, ini persiapannya tinggal saya rakit nanti teman-teman, tapi lebih awal saya cek trafonya dulu dan saya carikan dioda dan elko nya teman-teman. Oke teman-teman, ini baru langkah pertama ya teman-teman. Nanti dilanjut lagi dengan langkah yang kedua, perakitan teman-teman. Oh oke teman-teman, ini kelanjutan ini teman-teman ya. Ini juga belum tahu ini untuk tone kontrolnya teman-teman ya. Ini tone kontrolnya juga normal atau tidak ya teman-teman. Nah ini seperti ini sudah menggunakan kabel sudah tidak aslinya teman-teman ya. Oke, nanti dibongkar juga teman-teman ya, dicek untuk bagian tone kontrolnya apakah masih normal atau tidak. Ini VCC tone control, biasanya tone control ini menggunakan IC 4558 teman-teman ya, tapi SMD itu VCC nya kurang lebih 9 volt sampai 12 volt atau 14 volt ya teman-teman. Nah di situ teman-teman, nanti untuk VCC ini jangan diambilkan dari trafo ini teman-teman, dibuatkan power supply sendiri teman-teman biar lebih halus suaranya. Oke teman-teman ya, sementara ini langkah pertama seperti ini dulu. Nanti saya lanjut ke langkah kedua teman-teman, apabila sudah dicek tone control dan siap dirakit teman-teman ya. Oke, nah ini teman-teman lanjutan yang salon Polytron yang mesinnya tidak ada teman-teman ya, dan ini persiapan untuk mengganti mesin teman-teman. Dan di sini juga untuk tone controlnya ya teman-teman, bagian depan salon ini ya teman-teman, ini sudah saya lepas teman-teman ya. Nah seperti ini, bagian depan yang seperti ini teman-teman saya lepas, saya cek teman-teman ya, untuk memastikan bahwa tone control ini kondisinya baik, aman, normal ya. Apabila bermasalah sekaligus diservis teman-teman ya. Dan saya cek ternyata tone control ini juga sudah banyak solderan teman-teman ya di sini, dan ada beberapa modifikasi teman-teman ya. Nah di sini juga sudah banyak solderan, dan di sini juga sudah untuk apa, untuk VCC ya, VCC tone controlnya ini sudah diganti. Ini dari bawah ini teman-teman ya, dari soketnya sudah disolder langsung, sudah bukan aslinya teman-teman ya. Dan di sini sudah menggunakan kabel seperti ini, sudah langsung disolder seperti ini teman-teman ya. Tapi nggak masalah teman-teman, yang penting solderannya kuat teman-teman ya, jadi aman. Dan ini untuk kabel posisi ini untuk inputnya teman-teman ya, posisi inputnya di sini, dan ini outputnya teman-teman. Nah ini berarti ini yang nanti saya dapatkan Bluetooth atau apa ya, DVD ya teman-teman ya, untuk atau HP teman-teman ya, untuk apa, untuk suaranya teman-teman ya. Dan di sini output tone control yaitu mendapat apa, disambung ke ini teman-teman ya, mesin yang persiapan untuk mengganti teman-teman ya. Nah jadi masuk ke input ini teman-teman. Nah ini sekaligus saya menunjukkan cara merakit
merakit power ya, power penggantian mesin untuk salon Polytron teman-teman ya. Nah, dan ini juga sudah saya siapkan untuk trafonya teman-teman ya. Ini trafonya teman-teman. Dan ini sudah saya sambung elko-nya, dan di sini juga sudah saya sambung ke bagian ini teman-teman ya, on off yang aslinya, kabel aslinya. Artinya ini sudah dirakit ya, sudah saya sambung-sambung ke kabel yang dapatnya di sini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, colokan listrik ini teman-teman. Colokan listrik ini masuk ke sini, terus masuk ke on off. Di sini ada on off geser, terus masuk ke trafo. Terus di sini trafo ini CT teman-teman ya, ini kanan kiri, dan ini untuk CT-nya, untuk ground-nya teman-teman ya. Dimasukkan ke dioda. Nah, ini dioda teman-teman, ini menggunakan dioda biasa teman-teman ya. Setelah masuk dioda, terus masuk elko teman-teman ya. Setelah ini nanti saya carikan kabel lagi, saya ambilkan dari sini teman-teman ya, dari elko ini. Ini untuk tegangan main-nya di sini, dan di sini untuk tegangan plusnya, ini elko plus ya. Dan CT-nya di sini, untuk ground-nya di tengah ini teman-teman ya. Saya ulang, ini untuk main-nya, tegangan main, dan di tengah ini untuk ground CT, terus di sini untuk tegangan plus. Dan ini sudah cek untuk trafo ini mengeluarkan tegangan 22 teman-teman ya. Terus setelah masuk dioda dan elko jadi 28 teman-teman ya. Oh, ini 23 nih, 23 menjadi 28 teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah saya jelaskan dan saya siapkan untuk perakitannya ya teman-teman. Dan ini powernya yang saya siapkan untuk mengganti teman-teman ya, biar hasilnya cukup sesuai ya teman-teman ya. Jadi menggunakan power ini teman-teman, ini menggunakan Sanken ini teman-teman ya, untuk finalnya. Ini 4 power Sanken 400 watt teman-teman ya. Ini saya rasa sudah sesuai dengan trafonya teman-teman ya. Ini trafo ukuran 3 ampere atau 5 ampere teman-teman ya. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, untuk penyambungan teman-teman ya, penyambungan di power ini, modul powernya yaitu di sini teman-teman ya. Di sini di titik ini untuk tegangan plusnya teman-teman ya, dari ini berarti teman-teman ya, dari sini masuk ke sini teman-teman, terus dari sini yang main masuk ke bagian ini teman-teman ya. Kalau yang plus di kiri, di sisi kiri, kalau main di sisi kanan teman-teman, untuk penyambungan dari sini teman-teman. Nah, berarti seperti ini posisinya teman-teman ya. Terus yang tengah masuknya di sini teman-teman ya, di tengah masuknya ke CT ya. Nanti saya cek di CT-nya di sini teman-teman. Nah, ini CT di sini teman-teman. Saya coba, nah saya cek betul ini teman-teman, di ground-nya teman-teman, untuk apa? Untuk setengah ya, titik tengah ini masuk ke sini teman-teman. Disolder ke sini ya. Ini cara pemasangannya. Terus untuk speakernya nanti di sini teman-teman ya, di titik ini. Nah, kalau dilihat dari bagian atas ini teman-teman ya, di sini kalau dilihat dari bawah ini teman-teman. Posisi ini masuk ke speaker, dan ground ambil saja di sini teman-teman. Berarti kalau speaker ngambil di sini satu, yang kabel merah ya, yang ke plus speaker, dan yang ke main speaker ngambilnya di sini teman-teman. Nah, sangat mudah sekali teman-teman ya untuk perakitannya. Ini saya langsung jelaskan untuk bagian-bagian yang disolder teman-teman. Oke teman-teman, langsung saya lakukan penyolderan teman-teman ya, dan saya siapkan kabelnya. Oke teman-teman, langsung saya mulai teman-teman ya. Dan ini sudah saya siapkan kabelnya teman-teman, dan mulai saya solder teman-teman ya. Nah, ini saya mulai teman-teman ya, disolder di sini teman-teman. Biru seragam yang terpercaya, nama saya Teknik harum di mana-mana. Dipanggil orang dari mana
ada, karena hasil kerja selalu luar biasa. TV, kulkas, mesin cuci, water heater, salon aktif, parabola, sampai speaker, semua dilayani dengan teliti dan rapi. Teknik, jagonya servis pasti, diagnosa cepat, kerja pun bersih, tak asal ganti, semua jelas dan rinci. Jujur, amanah, jadi langganan setia. Sai Teknik, pilihan semua warga. Dari rumah kecil sampai toko besar, panggilan datang pasti ku meluncur. Tak peduli panas atau hujan deras, profesional kerja, hasil pun tuntas. Seragam putih, tulisan merah menyala, datang ke rumah, bawa harapan warga. Kalau elektronikmu mulai bermasalah, Sai Teknik jawabannya, insya Allah. Bengkel elektronik sing apik kinerjane, jenenge Sai Teknik, layanane apik tenan, sopan lan ramah marang kabeh pelanggane. Bengkel iki siap ngladeni, kapan wae panggilan. Nah, ini untuk speakernya teman-teman. Sai Teknik, sang juara, profesionalan handal. TV, kulkas, mesin cuci, laptop, parabola, AC dilayani. Monggo sing butuh bantuan, langsung wae telepon. Sai Teknik siap melayani, sak lawase karo tresno. Mesin cuci macet, mumbah dadi alangan. Laptop lemot ora iso digunakake barang. Sai Teknik, sang juara, profesionalan handal. TV, kulkas, mesin cuci, laptop, parabola, AC dilayani. Monggo sing butuh bantuan, langsung wae telepon. Sai Teknik siap melayani, sak lawase karo tresno. Parabola wis miring siaran, ora apik maneh, AC ora adem, sumbang ganggu ati. Nanging tenang wae, Sai Teknik ono siap nulungi.
kabeh pelanggan puas kinerja luar biasa. Saya Teknik tetap maju, nyakai pelayanan bengkel. Nah ini teman-teman yang terakhir ya, ini untuk inputnya teman-teman ya, ini yang dari output dari tone control teman-teman ya, output dari tone control. Nah maksudnya di sini teman-teman ya. Nah ini kan satu teman-teman ya, jadi ini difungsikan satu saja. Ini nanti disambung yang ke satunya teman-teman, karena ini rencana dibuat stereo ya teman-teman. Ini disolder di sini teman-teman ya, ini. Kalau alat elektronikmu rusak, datanglah ke Sai Teknik, jangan panik. Semua keluhan akan cepat beres, di tangannya pasti lurus dan beres. TV mati, kulkas gak dingin, semua dibenahi dengan yakin. Tak perlu ragu, langsung bawa Sai Teknik, pasti bisa. Sai Teknik tempat solusi, buat barangmu hidup lagi. Cepat, murah, gak pakai lama, Sai Teknik memang luar biasa. Setiap hari pelanggan berdatangan, semua puas, tak ada keluhan. Dengan hati-hati Sai Teknik kerjakan, tak ada yang pulang dengan kekecewaan. Mesin cuci, speaker yang berisik, semua beres dalam waktu singkat. Sai Teknik ahlinya pasti, bikin hidup jadi happy. Sai Teknik tempat solusi, buat barangmu hidup lagi. Cepat, murah, gak pakai lama, Sai Teknik memang luar biasa. Dengan revisi ini, lirik lebih konsisten dan lebih mewakili identitas Sai Teknik. Oke teman-teman, nah ini sudah selesai ya. Untuk inputnya sudah masuk, untuk tegangannya sudah masuk, untuk groundnya, dan ini untuk speakernya. Nah ini teman-teman cara merakitnya teman-teman ya. Dan ini nanti disambung ke yang satunya teman-teman ya. Nah ini satunya teman-teman, ini kan dibuat stereo ya, jadi ada dua mesin seperti ini teman-teman. Dan yang ini putih ini, kabel putih ini satu ini dimasukkan ke sini teman-teman ya, in sini. Dan groundnya dijamper dari bawah saja ke bagian ini teman-teman ya, bagian yang bawah ini teman-teman. Dan sama di bagian tegangan plus dan min sama, untuk speakernya juga sama teman-teman ya. Oke, ini sudah saya sambung yang satu dulu dan saya coba apakah sudah berhasil mengeluarkan suara atau belum ya teman-teman. Oke, dan oke teman-teman, ini baru saya ingat untuk tone controlnya teman-teman ya. Nah ini tone controlnya itu saya lakukan ini teman-teman, saya kasih VCC dari adaptor teman-teman, adaptor 12 volt teman-teman ya. Dan ini seperti ini saya lakukan menggunakan adaptor 12 volt untuk VCC tone control teman-teman ya. Jadi nanti digabung ke saklar teman-teman ya, dari input tegangannya sini teman-teman ya. Oke, ini serakitannya sudah selesai, tinggal dicoba. Apabila dicoba ini sudah bisa menghasilkan suara dan sesuai harapan, baru dirapikan di posisi-posisi yang lebih praktis teman-teman ya. Oke teman-teman, saya coba untuk ini ya, yang bagian ini saya, yang kabel ini ya, input tone control saya kasih suara dari mana ya, dari Bluetooth atau dari HP ya. Coba nanti saya carikan untuk suaranya dulu teman-teman. Nah ini teman-teman sudah saya rangkai teman-teman ya. Ini kelanjutannya, ini untuk inputnya saya kasih Bluetooth teman-teman ya, modul Bluetooth kecil ya. Ini saya sambung ke input ini ya, input tone controlnya. Nah ini untuk Bluetoothnya saya menggunakan charger HP, dan ini untuk salonnya sudah, untuk powernya sudah, dan ini untuk ini untuk VCC tone control sudah saya nyalakan semua ini.
Dan ini sudah berhasil ada suaranya teman-teman ya. Nah ini teman-teman sudah saya gabungkan ini di YouTube saya. Ini yang ada musik-musiknya ya. Ini akan saya coba ini volumenya teman-teman. Ini kayaknya mantap teman-teman ya suaranya ya. Ini saya baru menggunakan speaker satu saja teman-teman. Speaker ini, yang ini belum teman-teman. Ini menggunakan hanya speaker satu yang saya gunakan teman-teman ya. Ini hasilnya sudah oke teman-teman. Artinya perakitannya sudah bisa sukses ini teman-teman. Ini untuk power ini mantap ini teman-teman, suaranya tidak mengecewakan teman-teman ya. Ini saya mutar di YouTube saya sendiri. Ini mantap ya untuk apa? Untuk saya coba lagu ya. Tapi lagunya juga yang tidak kena copyright teman-teman ya. Ini berarti video. Saya cari lagu milik saya yang tidak kena copyright ya. Saya juga pernah punya lagu teman-teman. Nah ini di sini ada lagunya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Said Teknik Elektronik yang suka berbagi pengalaman masalah-masalah elektronik ya. Nah kali ini mau Oke, ini untuk suaranya. Ini artinya sudah sukses teman-teman ya. Bassnya. Ini hanya seperti ini teman-teman. Ini tidak ada power bassnya ya, hanya bass saja. Ini juga finalnya adem. Oke teman-teman, artinya ini sudah sukses. Tinggal ini dibongkar-bongkar lagi, dirakit, disesuaikan, dirapikan lah, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Salam sukses dari Said Teknik, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik sang juara Anda ketika sendiri para bola asing dilayani membuat hidup bantuan langsung baik telepon saya tidak terdeteksi ya salah sekado tegangannya ya. 26. Oke teman-teman, ini menggunakan tegangan 26 volt teman-teman. Sudah mantap. Sang juara mana dan Anda.